Cara untuk mengisi jurnal laporan harian di Google Spreadsheet adalah sebagai berikut. Ini dari sisi karyawan. Karyawan bisa membuka browser, bisa pilih Chrome atau Edge, dibuka, kemudian dicari Google Drive. Klik Enter. Di sini kita pilih pencarian yang paling atas. Kemudian kita masuk dengan cara klik Go to Google Drive. Di sini kita bisa langsung membuat Google Spreadsheet baru dengan cara klik New. Kemudian kita pilih Google Sheets. Nah, di sini kita bisa memberi nama laporan tersebut sesuai dengan unit kita. Contoh, laporan harian unit sekretariat. Di sini kemudian kita buat tabel-tabelnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, tanggal, terus nama, kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian keterangan. Ini contoh saja. Masing-masing unit bisa menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari Karu atau dari direktur. Kemudian kita bisa sesuaikan agar terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita bisa langsung mengisi laporan harian tersebut. Contohnya pada kolom tanggal, untuk mempercepat kita bisa klik Ctrl titik koma. Maka dia akan otomatis menarik tanggal hari ini dan kita masukkan nama kita. Contohnya, dan kita masukkan kegiatan kita. Kita masukkan dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya. Dan kita masukkan keterangan, kalau tidak ada dikosongkan saja. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengklik Enter, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Nanti kalau misalnya selesai kita lakukan kegiatan yang satu dan lanjut kegiatan yang berikutnya, kita bisa melakukan hal yang sama. Ctrl titik koma untuk mengisi tanggal dan masukkan nama. Laporan harian ini kemudian diisi oleh masing-masing staff atau karyawan di unit tersebut sesuai dengan akun mereka masing-masing atau bisa menggunakan akun ini. Jadi untuk bisa diisi oleh karyawan lain dengan menggunakan akun mereka untuk laporan yang sama, itu kita klik tombol share. Kemudian kita masukkan alamat email dari masing-masing karyawan tersebut. Selain mengisi alamat email karyawan tersebut, kita juga wajib mengisikan alamat email direktur atau atasan kita agar laporan harian ini bisa dipantau. Nanti ketika kita tambahkan alamat email di sini, maka dia akan otomatis masuk dan muncul di Google Drive dari atasan kita atau direktur. Nah, kita bisa tambahkan di sini contoh alamat email atasan saya adalah rsbp@gmail.com dan kita klik send. Nah, nanti otomatis alamat email tersebut bisa masuk dan melihat isi dari laporan harian unit ini. Contohnya di sini, kalau misalnya saya buka akun tersebut, ketika atasan kita atau direktur membuka Google Drive mereka dan mereka pergi ke Shared with Me, maka akan terlihat laporan harian unit yang baru dibuat tadi. Dan ketika dibuka, direktur atau atasan kita bisa langsung memantau laporan tersebut secara real time. Ini adalah akun atasan atau direktur dan ini adalah akun karyawan tadi. Misalnya karyawan yang berikutnya mengisi laporan harian ini. Contoh. Kalau misalnya kita lihat di akun direktur, maka langsung bisa kelihatan perubahan yang baru dibuat tersebut. Demikian juga untuk akun teman-teman lain. Jadi staff atau karyawan lain bisa mengisi menggunakan komputer ruangan atau juga bisa mengisi menggunakan akun mereka. Jika ingin menggunakan HP juga bisa. Yang penting pada saat di-share, kita masukkan alamat email dari staff atau karyawan yang ingin membuka laporan yang sama di sini. Usahakan setiap unit laporannya satu agar tidak double. Jadi laporannya satu yang di-share ke atasan atau direktur agar bisa dipantau laporan yang tepat. Di sini setiap ada perubahan, artinya kalau misalnya ada yang mengubah, misalnya karyawan A menuliskan seperti ini, tapi diubah oleh karyawan B jadi seperti ini. Misalnya diubah seperti ini. Maka kita bisa lihat riwayatnya. Kita tinggal klik dan klik kanan. Terus kita lihat show edit history. Nanti kita bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi di sini. Ada yang mengganti akun ini, mengganti 820 jadi 834. Jadi ini bisa terpantau kalau misalnya ada yang melakukan kecurangan atau anomali. Dan ketika laporan bulan ini sudah selesai,
maka kita bikin tab baru di bawah. Tidak perlu membuat file yang baru, tapi dibuatkan tab yang baru di bawah. Misalnya bulan ini, bulan September. Bulan September sudah selesai diisi nih. Kita tinggal klik kanan dan duplicate. Nah, nanti yang ini kita ganti menjadi bulan Oktober. Dan seterusnya. Jadi kita tinggal bersihkan yang bulan Oktober, kita blok dan klik backspace untuk menghapus, dan kita bisa langsung mengisi untuk bulan Oktober. Bulan Septembernya masih tetap ada dan tersimpan di sini. Jadi direktur bisa melihat masing-masing laporan tiap bulannya menggunakan tab di bawah sini. Dengan itu kita bisa membuat jurnal harian laporan yang terintegrasi satu sama lain yang bisa dipantau langsung oleh direktur atau atasan.